Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, pada hari ini materi yang akan dibahas yaitu tentang masalah jual beli. Ya, ini adalah dua kata yang sudah kalian tahu ya, yang namanya jual beli. Supaya lebih paham, mari kita bahas mulai pengertian jual beli ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan jual beli itu? Dan juga apakah jual beli yang kita lakukan setiap hari sah tidak? Boleh tidak? Kenapa? Karena jual beli yang sah itu jelas adalah hukumnya haram alias dosa. Kita bahas kembali pengertian dulu ya. Yang dimaksud dengan jual beli itu adalah tukar menukar suatu barang dengan barang lain melalui tata cara tertentu atau dengan syarat tertentu. Jadi pertukaran antara suatu barang dengan barang. Kalau sekarang itu pertukaran antara barang dengan uang. Kalau zaman Breto ya, atau Breto zaman dulu kala ya, zaman tai kotok di Lebuan, kalau sekarang tai kotok di mobilan. Nah, ya, kadang-kadang jual beli itu barang dengan barang. Kenapa? Karena saking susahnya untuk mendapatkan uang. Jadi membeli jajanan itu, membeli barang itu kadang-kadang dengan hasil pertanian. Jadi anak-anak datang ke orang tuanya minta jajan. Pak minta mau jajan es atau mau jajan apa, dikasihnya itu bukan uang, kadang-kadang hasil pertanian, dikasih jagung, dikasih beras 1 liter atau apa saja. Ya, yang penting itu sah barang dengan barang atau istilahnya barter ya. Jadi kalau zaman sekarang ya tidak akan ada mungkinnya kalau anak-anak dikasih mau jajan itu dikasih jagung, kasih beras ya, yang minta uang. Berarti barang dengan uang, pertukaran itu yang dinamakan dengan jual beli. Terus selanjutnya rukun dan syarat jual beli ya, rukun dan syarat jual beli. Di sini patokan rukun dulu ya. Rukun adalah bagian pokok. Rukun sholat bagian pokok tina sholat ya. Rukun nikah bagian pokok tina nikah. Rukun puasa bagian pokoknya rukun, termasuk rukun jual beli juga bagian pokok daripada jual beli. Karena bagian pokok berarti harus terpenuhi semuanya. Sudah terpenuhi, apakah syaratnya terpenuhi? Tidak. Kalau rukun terpenuhi, syarat tidak terpenuhi, maka sama saja tidak akan sah walaupun jadi. Rukun yang pertama ya, ketika jual beli akan terjadi apabila ada penjual dan pembeli. Tidak akan terjadi kalau tidak ada kedua-duanya. Paham? Itu. Nah, untuk si penjual dan si pembeli apakah memenuhi syarat? Tidak. Kalau tidak, walaupun dua-duanya ada, itu tidak akan sah walaupun terjadi. Apa saja syaratnya? Nah, yang pertama, syarat bagi kedua belah pihak, baik itu si penjual dan si pembeli, harus berakal sehat. Tidak sah jual beli apabila dilakukan oleh orang yang tidak berakal sehat. Baik itu salah satunya, apalagi kedua-duanya ya. Yang kedua, kedua belah pihak, maksudnya baik si penjual dan si pembeli, harus sama-sama rela, tidak terpaksa. Tidak sah jual beli apabila ada unsur paksaan, baik paksaan dari si penjual atau paksaan dari si pembeli. Jadi kedua-duanya harus sama-sama rela, sama-sama senang, sama-sama suka. Nah, itu ya. Jadi kedua belah pihak harus sama-sama rela, tidak boleh ada unsur paksaan. Dan yang ketiga, kedua belah pihak telah baligh atau dewasa, kecuali jual beli barang-barang yang kecil, makanan-makanan kecil, dan makanan-makanan yang relatif murah, itu sah apabila dilakukan oleh orang yang belum baligh atau orang
dewasa. Tetapi apabila anak-anak yang belum balik melakukan transaksi jual beli yang sifatnya ya mungkin mahal ya, atau harganya bagaimana yang di luar kebiasaan anak-anak, seperti contoh anak-anak membeli rumah, anak-anak menjual rumah, anak-anak membeli mobil, anak-anak menjual mobil, itu tidak akan sah karena dia itu ya takut tertipu ya. Kenapa? Karena dalam jual beli itu tidak boleh ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Itu syarat orang. Yang selanjutnya syarat barang. Di sini syarat barang yang akan diperjualbelikan juga harus ada memenuhi syarat. Jadi rukun yang pertama ada orang, sekarang rukun yang kedua ada barang atau uang. Nah, barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat. Apa saja syaratnya? Nah, ini yang pertama, barang yang diperjualbelikan harus suci dari najis. Singkatnya, kita tidak boleh membeli atau menjual barang najis. Harus barangnya yang suci, kecuali barang yang bisa disucikan dari najis, seperti mana permen, makanan kecil jatuh kena tai kotok anu hayam. Nah, diambil boleh, cuci kan bersih lagi, itu najisnya bisa dihilangkan. Tetapi kadang-kadang kan ada najis yang tidak bisa dihilangkan, seperti kotoran ayam, kotoran kambing. Ya, apakah itu bisa disucikan? Kita mengambil kotoran kambing terus dicuci, apakah bisa? Itu tidak bisa. Ya, itu contoh diantaranya. Jadi barangnya harus suci. Terus yang selanjutnya barangnya harus ada manfaatnya. Tidak boleh menjual belikan atau membeli atau menjual barang yang tidak ada manfaatnya. Untuk apa? Ya, itu. Yang ketiga, barang yang dijual dapat dikuasai oleh pembeli. Jadi barang dijual itu harus bisa dipegang, diserahkan kepada pembeli. Tidak boleh menjual barang yang belum atau yang tidak bisa diserahkan kepada pembeli. Contohnya menjual burung merpati yang masih terbang. Apakah itu bisa? Belum tentu bisa diambil, ya kan? Tidak akan bisa diserah terimakan. Kita menjual ikannya masih di kali. Kamu mau beli ikan, tapi ikannya masih di kali. Tidak apakah kita akan dapat dari kali ikan? Belum tentu. Ya, karena itu berarti barangnya tidak bisa dikuasai oleh pembeli. Dan yang keempat, syarat daripada barang yang akan diperjualbelikan atau dari rukun yang kedua, barang itu diketahui secara jelas oleh pembeli. Jadi kelihatan baik bentuk maupun sifat-sifatnya. Jadi bentuknya bagaimana, ya kan? Sifatnya bagaimana, kalau besar kecil ukurannya bagaimana, itu harus kelihatan oleh si pembeli. Tidak boleh menjual barang yang tidak kelihatan, yang belum jelas, ya. Itu. Terus yang kelima, syarat dari barang itu milik penjual sendiri. Tidak boleh menjual barang orang lain, apalagi barang curian, ya itu tidak boleh. Barang titipan tidak boleh, kecuali boleh menjual milik orang lain apabila sudah dikuasakan ya kepadanya untuk dijual. Umpamakan kita punya tanah, punya mobil, punya kendaraan, punya rumah, tolong kepada orang lain supaya dijual dengan harga sekian, itu sudah dikuasakan. Kalau yang enggak dikuasakan, kita umpamakan orang lain titip barang pada kita, ya kan, kita jual, itu tidak boleh. Atau kita menjual barang hasil mengambil dari orang lain, apalagi itu dosanya berapa kali lipat, ya kan. Nah, ini diantaranya syarat barang yang harus dipenuhi ketika akan melakukan transaksi jual beli. Tidak terpenuhi syarat salah satu, apalagi dua, apalagi tiga atau selanjutnya, itu maka jual belinya tidak akan sah, walaupun jual beli jadi, ya kan, tetapi tidak sah. Rukun yang selanjutnya ikrar atau pernyataan jual beli atau istilahnya ijab qabul, ini juga harus terpenuhi. Apa itu ikrar atau ijab qabul? Ijab merupakan ikrar penjual, perkataan si penjual. Contoh, saya jual barang ini dengan harga sekian. Saya jual ini entok dengan harga 10.000. Contoh seperti itu. Sedangkan qabul merupakan ikrar pembeli.
Ya, perkataan si pembeli, saya terima barangnya dengan harga sekian, saya terima entok ini dengan harga 10.000. Itu harus ada serah terima langsung. Juga barang yang diijabkan harus, atau barang yang dikabul harus sesuai dengan ijab. Barang yang dijual belikan harus sesuai dengan apa yang dijual. Jadi ini antara ijab dan kabul harus sesuai. Tidak sesuai maka tidak akan sah. Ya, itu diantaranya ya masalah ikrar atau ijab kabul. Jadi sekali lagi, rukun jual beli itu pertama harus ada orang, baik si penjual dan si pembeli memenuhi syaratnya yang tadi. Yang kedua harus ada barang atau uang juga terpenuhi syaratnya. Dan yang ketiga ijab kabul juga terpenuhi syaratnya. Jadi antaranya yaitu apa? Ya, harus sesuai antara barang yang diijabkan dengan atau barang yang dijual dengan yang diterima oleh si pembeli. Ya, selesai. Itulah mungkin pembahasan materi untuk hari ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang kurang paham silahkan aja, boleh bertanya mau melalui kolom komentar ataupun langsung ke nomor WA, dipersilakan ya. Mohon maaf atas segala kekurangan karena ini masih banyak kekurangan ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.